Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin al-akramin. Pembahasan kita sampai kepada surat Al-Jumu'ah ayat ke 9 ya. Kemarin kita sudah membicarakan ayat pertama sampai ayat ke-8. Ayat pertama berbicara tentang tasbih dan kemudian tentang pendidikan. Betapa penting tasbih dan pendidikan. Nah, nanti dikaitkan juga dengan sholat Jumat. Kita baca dulu ayatnya, ayat ke-9 ini. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dan sebelum masuk ke Madinah itu beliau tinggal dulu di satu tempat namanya Quba. Beliau menunggu keluarga yang datang dari Mekah. Beliau menunggu Imam Ali dan Sayyidah Fatimah ya. Dan keluarga-keluarga yang lain, karena yang hijrah itu laki-laki dahulu ya Rasulullah dan para sahabat yang lain. Nah, sementara keluarga kemudian urusan-urusan yang ada di belakang itu diselesaikan oleh Imam Ali alaihi salam. Nah, selama beberapa hari Rasulullah itu menunggu di Quba, dan Quba di situ didirikan sebuah masjid sekarang. Bagi orang-orang Madinah, Quba itu menjadi tempat umroh mungkin ya dalam tanda petik. Karena orang-orang Madinah itu dulu pernah protes ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya begini, orang-orang Mekah itu kalau mereka bisa ada kesempatan dan waktu luang, mereka itu bisa melaksanakan umroh tiap saat. Sementara kami orang Madinah itu jauh gitu. Jadi Madinah dan Mekah itu kan jauh dulu ya, sekitar 1000 km. Jadi Bandung ke Surabaya lah kurang lebih. Nah, ya sekarang ada kereta cepat bisa 2 jam sih ya. Cuma dulu sangat jauh. Lalu katanya orang-orang Madinah itu, ada enggak caranya supaya kami bisa mempunyai pahala seperti pahala umroh? Nah, Rasulullah menyebutkan barang siapa yang datang ke Masjid Quba dan kemudian dia wudhu dari rumahnya, menjaga wudhunya, kemudian menuju Quba dan dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama seperti pahala umroh. Nah, ini Quba dan Imam Ali beberapa saat setelah menikah itu juga pernah tinggal di Quba, sehingga tempat ini juga menjadi satu tempat yang banyak dikunjungi oleh para jemaah dari berbagai kalangan. Nah, tadi kita kembali ketika Rasulullah sudah menunggu, itu sudah sampai keluarganya dari Mekah. Nah, beliau itu masuk ke kota Mekah dan kebetulan pada hari Jumat. Ketika hari Jumat itu di satu tempat tidak jauh sebetulnya, mungkin sekitar 200-300 meter, itu masuklah waktu sholat Jumat dan Rasulullah mendirikan sholat Jumat di situ ya, di satu tempat namanya masjid, nama sekarang Masjid Jumat Bani Quraizoh kalau tidak salah itu. Nah, beliau mendirikan sholat Jumat di situ, sehingga tempat itu juga kemudian didirikan sebuah masjid namanya Masjid Jumat. Nah, sepertinya itu sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum turunnya ayat ini. Jadi kalau ayat ini itu adalah perintah secara umum. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, jika dipanggil oleh kalian untuk sholat min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Bersegeralah. Fas'au ila dzikrillah. Dzikrillah itu maksudnya adalah sholat ya, sholat Jumat.
Misalnya dalam ayat Al-Quran, wala dzikrullahi akbar, maksudnya zikir kepada Allah di situ adalah sholat. Jadi pahala sholat itu di sisi Allah sangat besar. Jadi zikir itu sering juga diinikan sebagai kata ganti sholat. Nah, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat kepada Allah Subhanahu wa taala atau sholat Jumat, dan tinggalkanlah al-bai', jual beli. Dzalikum khairul lakum, dzalikum yang seperti itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun. Nah, Rasulullah melaksanakan sholat Jumat dan itu menjadi salah satu ibadah yang pertama kali dilakukan sebelum melakukan atau sebelum masuk ke kota Madinah dan disambut oleh orang-orang Madinah. Dan nanti kita akan bacakan di akhir berkaitan dengan riwayat-riwayat keutamaan sholat Jumat. Kita akan bahas dulu ayat ini. Ayat ini dimulai lagi dengan ya ayyuhalladzina amanu, dengan panggilan kemuliaan, panggilan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, sebelum biasanya setelah ayat ini kan sering saya ungkapkan, setelah ayat ini ada kewajiban yang harus dilakukan. Namun sebelum ini Allah Subhanahu wa taala di ayat pertama dan ayat sampai ayat ke-8 itu ada 3 hal yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mungkin nanti ini bisa kita inikan sebagai metodologi dakwah ya. Jadi sebelum melaksanakan atau menyampaikan perintah itu harus ada pendahuluan. Jadi untuk ibadah itu harus ada pendahuluan, dan pendahuluan itu di sini Allah menggunakan ada beberapa hal, 3 kalau saya tidak ini kan. Yang pertama adalah kita sudah bahas tentang tasbih. Artinya memang betul ini penekanan kepada tauhid itu menjadi satu hal yang sangat penting. Dan metodologi pengenalan tauhid itu ya harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Jadi jangan sampai kita memerintahkan satu hal akan tapi landasan filosofis mengapa itu harus dilakukan itu tidak diajarkan. Nah, di sini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama itu tentang tasbih, tentang keagungan, tentang kesucian Allah Subhanahu wa taala-nya, tentang tauhid. Nah, ini tauhid dulu yang menjadi satu hal yang penting kalau kita mau melaksanakan dakwah. Nah, jangan sampai kita belum menyelesaikan masalah yang fundamental itu langsung masuk ke hal-hal yang sifatnya teknis ya. Tapi ya harus dibereskan dulu fundamental. Maka tauhid itu menjadi satu hal yang sangat penting. Kalau ini tidak kuat, maka kita akan mudah sekali digoyahkan dan akan mudah terombang-ambing. Tentu apa yang terjadi misalnya kemarin di Cianjur berkaitan dengan perobekan bantuan dari gereja, kemudian biasa juga di hari-hari Natal, kita ini sekarang tanggal 22 Desember ya, saya merekam ini 22 Desember 2022. Nah, ini tanggal yang cantik ya, 22 12 22. Nah, misalkan orang tidak mau dekat dengan gereja, kemudian ya hal-hal yang atribut-atribut Kristiani itu seakan-akan ditakuti gitu ya. Nah, padahal yang menjadi masalah adalah tidak kuatnya iman kita. Seandainya kuat iman kita, maka tidak usah takut dengan hal-hal seperti itu ya. Ya ada kita mau dekat dengan orang non-muslim ya, selama akidah kita kuat itu tidak jadi masalah gitu. Mau tinggal dimanapun kalau akidahnya kuat ya itu dijaminlah dia akan selamat gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah mengajarkan tauhid kepada orang-orang itu menjadi satu hal yang penting ya kalau kita berdakwah. Ya tentu sekali lagi ini harus barengi dengan metodologi yang baik gitu. Jadi jangan sampai datang ke tempat bencana kayak Cianjur itu datang mendakwahkan tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak akan diterima gitu. Orang yang lapar itu tidak akan bisa berpikir tentang hal-hal yang filosofis. Atau
datang ke sana menyuruh sabar gitu ya, enggak. Kalau di sini Pak Kiai mengajarkan dakwah itu dakwah kahartos karaos. Jadi dakwah yang bisa mengerti dan bisa dirasakan. Nah, untuk yang seperti bencana-bencana seperti itu ya harus sesuatu yang dirasakan dulu baru mengertinya gitu ya. Terakhir mengertinya itu. Nah, tapi bisa dibulak-balik, bisa ke hartos karaos atau karaos dulu baru ke hartos gitu ya. Bisa dirasakan dan bisa dimengerti, bisa dimengerti atau bisa dirasakan. Nah, itu yang pertama. Allah memberikan pendahuluan sebelum tadi kewajiban-kewajiban tuh. Yang kedua itu tentang wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Tentang mengajarkan Alkitab dan suci, pensucian, tarbiyah. Jadi ini adalah tarbiyah. Nah, kalau di ayat yang lain itu wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya, di sini nah ini ya. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Di ayat ini wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kalau di ayat yang lain itu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Nah, apa yang menarik dari ini dijelaskan oleh Allamah Tabatabai misalkan di Tafsir Al-Mizan, bahwa kalau di ayat yang didahulukan wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah itu memang orang-orangnya masih orang-orang yang perlu pendidikan. Kalau di sini kan kita sudah mengenalkan kepada tauhidullah, baru kemudian setelah dikenalkan kepada tauhidullah mereka diajarkan kepada proses-proses pensucian diri gitu. Jadi bagaimana supaya mencapai masyarakat yang sempurna, kehidupan yang bahagia, nah itu harus ada proses pensucian diri. Ada tazkiyatun nafs, kita mengenal proses pensucian diri, ada tazkiyatul bi'ah, pembersihan lingkungan atau masyarakat, ada tazkiyatul mal, membersihkan harta. Nah, 3 hal ini yang perlu dilakukan dalam hal tazkiyah. Jadi pertama adalah tazkiyatun nafs, membersihkan diri. Tauhid juga itu adalah tazkiyatun nafs. Tapi ada hal-hal yang sifatnya teknis berkaitan dengan tazkiyatun nafs, hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan sifat dan kedirian manusia. Nah, itu yang kedua. Jadi diajarkanlah kepada mereka tentang tauhid dan kemudian wa yuzakkihim, ada proses pembersihan diri. Jadi mengenalkan akhlak kepada mereka, mengajarkan akhlak. Makanya kalau di ini kan akidah dan akhlak di pelajaran sanawiyah itu ada akidah dan akhlaknya. Nah, di sini pun sama, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Selain tazkiyah juga tetap harus ada proses-proses ta'lim, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Diajarkan kepada mereka setelah proses tazkiyah itu wa yu'allimuhum. Jadi bukan hanya tazkiyah tapi juga pengenalan tentang tauhid itu juga diajarkan terus-menerus. Artinya ini secara berkesinambungan, bisa juga sinergi. Jadi ngajarin tauhid dulu, baru kemudian tazkiyah, dan baru kemudian diajarkan tentang al-hikmah, kebijaksanaan. Atau hikmah ini ya hal-hal yang tersembunyi sebetulnya tapi ya harus dijelaskan, dan itu biasanya oleh ahli-ahli hikmah. Mengapa sih kehidupan saya misalkan terlalu berat, misalkan seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memang memberikan cobaan ini tak henti-henti. Nah, itu harus dijelaskan apa hikmah dari ujian tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian tersebut kepada kita. Nah, itu yang kedua ya. Jadi tasbih, tauhid, mengajarkan tauhid, baru kedua adalah tazkiyah an-nafs. Yang ketiga itu adalah tentang kehidupan akhirat, al-ma'ad. Nah, ini diceritakan tentang kematian, bahwa hidup itu ya tidak hanya selesai urusan dunia gitu. Jadi urusan dunia setelah selesai itu baru permulaan hidup yang selanjutnya. Nah, diajarkan tentang apa? Al-ma'ad. Dan ketika ma'ad itu tidak ada gitu yang bisa menyelamatkan kecuali amal dan kebaikan kita. Nah, itu pendahuluan. Jadi 3 pendahuluan itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada kita tentang tentang bagaimana berdakwah dan tabligh.
Yang kedua, dalam dakwah juga harus dilakukan secara terhormat gitu ya. Jadi jangan sampai mengejek. Nah, dakwah itu kan mengajak, bukan mengejek. Nah, di sini Allah menyebutkan dengan kata-kata penuh penghormatan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman ya. Jadi dakwah itu ya walaupun orangnya salah, anggaplah disesat misalkan, itu tetap tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang menghina. Nah, ini biasanya dai-dai itu sangat mudah itu mengeluarkan kata-kata ejekan, hinaan. Al-Quran menyebutkan kepada kita itu qaulan karima, qaulan layyina, qaulan sadida, qaulan ada lagi qaulan itu qaulan karima, qaulan sadida, qaulan layyina. Ya ada beberapa itu ya tentang perkataan yang mulia yang harus dilakukan oleh seorang dai ketika kita berdakwah. Allah Subhanahu wa taala bahkan kepada Firaun itu ya qaulan layyina faqulu lahum qaulan layyina. Berkatalah dengan dia dengan perkataan yang layyin, itu lemah lembut tapi ada yang tersembunyi. Lemah lembut itu tapi bisa menggiring dan menaklukkan orang tersebut gitu. Nah, ini nanti harus belajar logika sehingga kita bisa mengarahkan pembicaraan orang tua. Jadi layyina itu mengubah gitu, lembut tapi juga dia bisa mengubah bentuk sesuatu orang gitu, atau orang. Nah, itu ininya. Nah, baru kemudian Allah memberikan perintah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalat. Jika dipanggil kalian itu untuk salat, nah salat Jumat. Dan di sini Jumat itu sebagai tanda keimanan. Sebagai tanda keimanan karena dimulai dengan ini. Jadi orang yang tidak melaksanakan salat Jumat, nah itu tidak beriman. Ada beberapa riwayat dari Rasulullah SAW dan dari para imam ini dalam tafsir Al-Mu'in ya, saya bacakan beberapa riwayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam man taraka salasu juma'in tahawunan taba'allahu ala qalbihi tubi'allahu ala qalbihi. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat secara sengaja, maka itu akan dicatat sebagai sebuah keburukan di hatinya. Kemudian ini bukan targhib tapi tarhib ya. Kan ada targhib, ada tarhib. Man atal jum'ah imanan wahtisaban ista'nafal amal. Barang siapa yang mendatangi Jumat dengan penuh keimanan dan keyakinan, maka dia akan dicukupkan amal-amalnya. Dari Imam Ali alaihissalam, man tarakal jum'ah salasah mutatabi'ah li ghairi illatin kutiba atau kataba munafiqan. Barang siapa yang meninggalkan Jumat berturut-turut tanpa ada sebab. Nah, jadi meninggalkan Jumat ada sebab itu ya, kalau sebabnya ada, misalkan perjalanan dan lain sebagainya, itu diperbolehkan. Tapi barang siapa yang meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut, kataba munafik. Jadi Jumat itu menjadi satu hal yang penting. Masih dari Imam Ali alaihissalam. Nah, ini dengan sholat jamaah. Jadi Imam Ali alaihissalam mungkin kaitannya juga Jumat itu kan dengan jamaah. Ini penting juga sholat jamaah itu dihadiri. Rufi'a ila amiril mu'minin bil Kufah. Jadi disampaikan kepada Imam Ali di Kufah, anna qauman jiranul masjid la yashhaduna sholat jamaah fil masjid. Jadi ada satu kelompok orang, ya dia tetangga masjid, tapi tidak pernah kelihatan di masjid, ya tidak pernah sholat jamaah. Di masjid ini kaitannya dengan sholat jamaah. Jadi Jumat sama jamaah itu bisa mungkin disinkronkan. Penting sholat Jumat juga jamaah juga menjadi satu hal yang penting. La yahdurunna ma'ana sholatana jamaah wala yahulunna anna wala yujaruna wala nujawirhum. Jadi hendaklah mereka itu menghadiri sholat berjamaah bersama kami, atau ya mereka harusnya
menghindar atau pindah, ya jangan sampai bertetangga dengan kami. Kemudian as-salatu fi jamaah tafdulu ala kulli salatil fard salas wa isrina darajah. Jadi salat jamaah itu lebih utama dibandingkan salat sendirian, salat munfarid. Salas wa isrina darajah, 23 derajat, takun wa khamsan wa isrina salat. Jadi mungkin setara dengan satu salat jamaah itu pahalanya seperti itu, dan juga pahalanya sama dengan kalau dilakukan di rumah itu satu kali salat misalkan. Jadi salat Jumat dan salat jamaah itu hampir sama. Saya teringat dengan guru saya, Kiai Fuad Afandi, yang sukses mendirikan atau menginikan pesantren Al-Ittifaq. Dia cerita begini, bahwa dulu katanya saya menganggap mendirikan pesantren itu ya harus uangnya banyak. Ya tentu saja uangnya banyak, tapi caranya bagaimana mencari uang itu supaya banyak, karena ini yang dia lakukan. Dulu saya merasa katanya mendirikan pesantren itu ya uang harus banyak. Oleh karena itu, wah saya jualan. Kata orang Sunda itu tihothat, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu apa saja dijual gitu. Ya palu gada lah mungkin kalau sekarang, apa yang lu butuh gue ada gitu. Wah itu dijual sampai kemana-mana gitu. Saya jual itu sampai dari ujung Sumatera sampai ujung Jawa. Jualan, dan kata beliau itu ya tidak menghasilkan apapun katanya itu. Lalu dia muhasabah, dan katanya saya ini salah caranya mengumpulkan uang, ya itu ya tidak mendekatkan diri kepada Allah. Nah mulailah dia mengubah itu cara sholatnya itu. Biasanya ya sholatnya itu ditunda-tunda, nah sekarang selalu dia itu sholat tepat waktu dan sholat jamaah. Sehingga di pesantrennya itu selalu ditekankan sholat tepat waktu, di awal waktu, dan sholat berjamaah. Nah setelah itu dilakukan selama 1 tahun, ya terjadilah perubahan sikap, perubahan karakter, perubahan sudut pandang dan lain sebagainya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti membuat perubahan yang besar gitu dengan apa yang dilakukan oleh Kiai Fuad ini. Dan ya sekarang kita bisa saksikan ini pesantren yang sangat besar, dan mudah-mudahan nanti para mahasiswa bisalah saya ajak ke sana kalau ada kesempatan kita main-main ke pesantren Al-Ittifaq. Ini jadi pesantren yang luar biasa, dan resepnya itu adalah sholat jamaah awal waktu. Nah ini satu hal yang penting, resep dari Kiai Fuad Afandi, yaitu sholat Jumat. Jadi sangat penting kita kalau dimanapun berada, ya hadirilah sholat Jumat itu. Jangan sampai merasa ini kan beda mazhab atau ini beda ini, ya hadirilah sholat Jumat itu, karena itu menjadi syiar kita. Dan itu menjadi tanda keimanan. Idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah sholat Jumat itu ya. Jadi itu sangat penting, jangan sampai para mahasiswa atau para kaum muslimin ini meninggalkan ini. Di Iran misalkan ini menjadi satu syiar yang luar biasa gitu ya, sholat Jumat itu. Dan kita harus menjadikan sholat Jumat itu di tempat kita menjadi syiar yang luar biasa juga. Jadi ya hadiri, karena pahalanya luar biasa. Dalam beberapa riwayat disebutkan ya idnya orang mukmin atau hajjul masakin, ini Rasulullah anin Nabi. Al-Jum'atu hajjul masakin, Jumat itu hajinya orang-orang yang miskin. Bisa miskin secara materi ya, atau miskin juga secara spiritual. Jadi sangat rugi kalau tidak melaksanakan sholat Jumat. Banyak faktor dari sholat Jumat itu yang bisa kita dapatkan selain pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita jelaskan. Yang selanjutnya, Jumat itu adalah ya fas'au ila dzikrillah. Jadi Jumat itu adalah wahana untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian harus fas'au ila dzikrillah. Fas'au itu menunjukkan ya harus disiapkan betul-betul gitu. Jadi supaya Jumatnya itu paripurna lah gitu. Jadi betul-betul harus disiapkan. Fas'au ila dzikrillah. Fas'au itu artinya Jumatnya harus dipersiapkan. Jangan sampai kita datang ke
Jumat itu setelah azan misalkan. Nah, itu harus didahulukan supaya kita mendapatkan tempat yang terbaik. Nah, kemudian wadzarul bai'. Wadzarul bai' ini menunjukkan bahwa ini satu hal yang obstacle ya, satu hal yang bisa menghambat. Jadi dalam hal ibadah itu banyak hal-hal yang bisa menghambat kita. Misalkan dalam sholat, kalau kita lihat ayat ini wadzarul bai' itu sebuah halangan. Orang-orang Arab pada saat itu menyandarkan penghidupannya itu pada perdagangan, sehingga perdagangan itu menjadi satu hal yang sangat vital, sangat penting, sehingga kalau tidak berdagang itu mereka tidak akan makan. Nah, itu satu hambatan. Di kita pun sama, itu banyak hambatan-hambatan, ada banyak distraction yang bisa menghambat kita, bisa mengalihkan pandangan kita. Nah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, darul bai', hilangkan atau bereskan dulu hal-hal itu. Bisa bereskan atau memang bisa kita putuskan saja perhatian kita dari hal-hal yang seperti itu. Nah, itu wadarul bai'. Jadi kalau mau sholat maka persiapkan kondisinya sebaik mungkin gitu. Jadi kalau mau Jumatan juga persiapkan kondisinya sebaik mungkin. Kalau mau ibadah ya persiapkan hal-hal yang kira-kira bisa mengganggu itu disingkirkan dulu, itu ya, dibereskan dulu, atau bisa seperti itu. Wadarul bai', tinggalkan jual beli. Jadi itu salah satu contoh saja gitu ya. Jadi jual beli itu satu hal yang bisa mengganggu perhatian kepada ibadah tersebut. Nah, sekarang kan juga misalnya, maaf ya, misalkan sekarang di dunia modern sekarang, misalkan orang Jumatan itu bawa HP gitu ya. Nah, itu juga sebetulnya tidak betul gitu ya. Biasanya kan sebelum salat Jumat ada muazin atau bilal itu menyebutkan kalau imam atau khotib sedang berbicara itu dengarkan, yang tidak boleh berbicara. Sekarang mungkin tidak berbicara tapi sibuk nge-WA di HP dan lain sebagainya. Maka saat salat Jumat atau ibadah itu juga handphone itu harus dinonaktifkan supaya tidak mengganggu perhatian dan perhatian kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya ya ibadahnya itu ya paripurna. Demikian juga kalau kita ngobrol itu dengan teman kita ya tinggalkanlah HP dulu gitu. Jadi jangan sampai itu mengganggu interaksi sosial kita dengan teman-teman, apalagi dengan keluarga. Itu menjadi satu hal yang penting. Dan ini menjadi penyakit modern mungkin ya, kita berbicara atau orang tua sedang berbicara, anak itu sibuk dengan handphonenya. Saya punya jemaah itu kalau datang ke rumahnya, anak dan keluarganya itu harus menyimpan HP, tidak boleh dibawa kecuali pada waktu tertentu gitu ya. Nah, itu yang mungkin juga untuk menjaga hubungan kita dengan orang lain dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wadarul bai', tinggalkan apa? Jual beli, tinggalkan hal-hal yang bisa menyebabkan pandangan kita terhambat. Selanjutnya dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi itu lebih baik buat kalian in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Nah, di sini mungkin sisi materialis itu harus disingkirkan dan menampakkan sisi-sisi spiritual. Apa sih yang akan didapat dari sholat Jumat itu? Ya, selain hubungan dengan teman, tetangga, orang-orang mukmin yang lain, nah kita itu terasa guyub gitu dalam berjamaah. Nah, makanya di Iran itu kan Jumat itu hanya satu tempat gitu, tidak boleh ini. Kalau di Bandung, di Indonesia, itu jarak beberapa meter sudah ada Jumatan gitu ya. Idealnya sih sekarang kalau di Indonesia mungkin 1 RW 1 cukup gitu, 1 RW 1 cukup gitu. Supaya apa? Terasa jamaah Jumatnya itu syiarnya itu baik gitu ya. Terasa betul.
Ya, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi dari sisi ya pengetahuan ini penting ya, supaya ya orang terinikan kepada sholat Jumat. Sholat Jumat dan sholat berjamaah. Nah sekarang beberapa masjid itu sudah mulai memperbaiki manajemen masjidnya gitu ya. Kalau dulu masjid itu angker atau masjid itu seperti ya tidak bersahabat, nah sekarang udah mulai gitu ya. Ada masjid-masjid yang menyediakan makan setelah Jumat, kopi, ada tempat istirahat, ada tempat, nah itu sudah sangat menunjang hal-hal seperti ini sehingga orang akan senang gitu ya. Ya awalnya senang mungkin datang dengan ingin dapat makanan, ingin dapat apa, tapi lama-kelamaan itu akan menjadi terbiasa gitu ya. Nah itu apa namanya, manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan selain ada lesatan, mungkin di situ lesatan spiritual karena dilakukan secara berjamaah. Kemudian ya ini banyak ya, wadarul bai sudah. Nah kemudian kita bisa simpulkan juga dari 3 hal tadi ya, ayyuhalladzina amanu, kemudian fas'au ila dzikrillah, wadarul bai, dzalikum khairul lakum, itu 3 hal, 4 hal dalam hal misalkan berdakwah. Yang pertama dalam berdakwah itu kan perlu tadi penghormatan dan kemudian ada motivasi yang lebih gitu. Jadi kalau orang dipanggil keimanan dia akan senang gitu, dengan penuh penghormatan dia akan senang. Yang kedua ada perintahnya. Perintahnya itu ya sholat Jumat dan segera sholat Jumat. Kemudian ada larangan, ya darul bait, tidak boleh jual beli. Kemudian ada istidlal yang penting. Nah ini dzalikum khairul lakum, itu kenapa sholat Jumat menjadi penting gitu ya. Nah ini yang harus dilakukan dalam apa namanya berdakwah kepada masyarakat. Jadi dalam surat Al-Jum'ah ini poin yang menjadi titik sentral dari apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita ramaikan tempat-tempat ibadah kita dengan sebaik-baiknya, dengan persiapan yang paripurna, dengan persiapan yang baik, sehingga ini menjadi syiar dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tanda keimanan. Ya dimanapun Anda berada tanpa melihat ininya ini. Dan bagi misalkan yang mazhabnya Ahlul Bait, nah, merasa bahwa ya ini belum ada kewajiban karena syaratnya tidak ada. Imam Khomeini mendorong supaya orang-orang Syiah ini untuk ikut berkumpul dengan kaum muslimin yang lain sehingga terjadi pembauran. Ini pembauran itu menjadi satu hal yang penting sekarang ini. Jadi untuk menjembatani itu ya salah satunya adalah dengan sholat Jumat, dan itu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu sangat baik jika kamu mengetahui, dan mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, itu saja. Nanti kita akan lanjutkan sisa yang terakhir pada bagian yang keempat ya, dan kita akan selesaikan bab itu pada satu pertemuan yang akan datang. Untuk yang akan bertanya silahkan di grup WA, kita buka diskusi apa saja mungkin, dan itu menjadi satu pembelajaran untuk kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.